Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Davovan Febrianto. Dan saya Lalu Ahmad di sini ada, Sofi. oke, di sini kita berdua akan menjelaskan untuk soal latihan satu pada analisis kompleksitas algoritma. Yang pertama, buatlah program menggunakan algoritma sequential search dan juga binary search dengan ketentuan input bilangan bulat positif n. Lalu bangkitkan nilai atau bilangan bulat acak sebanyak n. Bangkitkan satu bilangan bulat X untuk cari X pada bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan sequential search dan catat running time-nya. Lalu cari X pada bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan binary search, catat running time-nya. Lalu untuk soal nomor 2 untuk membuat tabel komparasi efisiensi untuk ukuran data N dengan N-nya itu 32, 1024, dan juga 32.768. Oke, baik, di sini kita langsung saja untuk nomor satunya untuk membuat program. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java karena kita dari semester 1 dan 2 familiar dan diajarkan dengan menggunakan Java, jadi di sini kita menggunakan Java. Lalu untuk di sini nama kelasnya yaitu search comparison. Lalu di sini terdapat dua metode yaitu sequential search dan juga binary search yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Sofi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Di sini terdapat import Java util arrays, yang dimana ini untuk mengurutkan sebuah array. Dan di bawahnya ada import Java until random. Di sini untuk membuat angka secara acak. Di bawahnya ada public class search comparison. Di sini ada ini class-nya. Untuk cara kerja sequential search ini, dianya tuh mengecek elemen array satu persatu dari awal sampai akhir. Di sini terdapat public static in sequential search in array in X for in I sama dengan 0, I lebih dari array length I plus plus, yang dimana ini tuh dianya mengecek apakah ada elemen yang sama dengan target X. Itu ada if array I sama dengan X, return I, yang dimana ini tuh misalkan target X itu sudah ketemu atau sama, maka dia bakal balik ke indeks awal. Di sini juga ada return min satu, misalkan dia tidak ketemu, maka dia akan balik menjadi akan ini apa akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya ada binary search. Di sini terdapat public static in binary search in array in X. Untuk cara kerjanya nih hanya bisa dipakai kalau array-nya tuh sudah berurutan. Yang pertama ini in low sama dengan nol, ini tuh sebagai indeks awalnya, dan in high array length min satu ini sebagai indeks akhirnya. Untuk while low kurang dari sama dengan high, in mid low plus high bagi dua, ini tuh kalau misalkan targetnya tuh lebih kecil, eh bukan sih, ini tuh dianya mencari indeks yang di tengah-tengahnya. Sedangkan untuk if array mid sama dengan X, return mid, itu kalau misalkan sudah sama, dianya bakal ketemu. Sama, ya pokoknya nilainya sama lah. Untuk bagian else if X kurang dari array, high sama dengan mid min satu, itu kalau misalkan kalau targetnya tuh lebih kecil, tuh dianya bakal geser ke sebelah kiri. Maksudnya geser ke sebelah kiri tuh eh, haknya yang dipakai tuh bagian yang kiri, sedangkan untuk bagian kanannya tidak dipakai. Yang di bagian else-nya juga itu sama kan, low sama dengan mid plus satu. Nah, itu dianya hanya jika targetnya tuh lebih besar, maka dianya tuh eh, geser ke sebelah kanan, yang berarti yang dipakai hanya sebelah kanan ya. Yang sebelah kirinya dibuang. Terus ada return min satu, kalau tidak sama maka dianya akan ke kiri juga. Selanjutnya ada main program.
Ini ada public static void main string args in integer end value 32 sama 32.768. Ini tuh kita tuh harus menguji tiga ukuran data. Yang pertama kecil, sedang, dan besar. Yang kecilnya tuh 32, yang sedangnya 1024, dan yang besarnya 327, 32.768. Di sini terdapat random range sama dengan new random. Ini tuh untuk mencari atau apa ya? Kalau dibilang untuk membuat angka acak lah. Selanjutnya Oke, baik, ada Sofi. Lalu oh, akan saya lanjutkan untuk program main ini. ayo. Oke, baik. Untuk public static void main ini untuk menjalankan dari seluruh program dari sequential search dan juga binary search. Di sini kita memasukkan integer array and values. Values-nya itu atau nilai yang dimasukkan itu akan ada 32, 1024, dan 32.768. Ini sesuai dengan data yang dicari pada tugas di LMS, di tugas pada slide yang seperti ini. Ada 32, 1024, dan juga 32.000. Di sini kita mengecek datanya menggunakan tiga data ini. Lalu di sini kita menambahkan random lalu dengan objeknya rand, lalu new random. Lalu di sini ada for integer n, yang dimana n values ini untuk perulangan looping untuk setiap ukuran n. Lalu di sini integer array data new in ini untuk membuat array baru dengan panjang n. Lalu di sini terdapat looping atau perulangan lagi ini untuk membangkitkan nilai acak, yang dimana nilai acak itu integer in sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus ini. Lalu terdapat data i rand atau random x in dengan n dikali 10. Ini untuk memunculkan nilai acak atau random dari bilangan, misalkan dari 32. Dari 0 sampai 32 itu akan diacak, akan eh, angka mana yang akan didapat. Misalkan dari 32 angka, nilai yang diacak akan muncul 16 atau 17 seperti itu. Lalu di sini ada integer x sama dengan data rand atau random next integer x in n. Ini untuk memilih salah satu elemen yang pasti. Jadi setelah diacak, maka akan ada keluar satu angka atau elemen yang pasti akan keluar. Lalu di sini terdapat sequential search, ini untuk mencari sequential terlebih dahulu. Di sini menggunakan tipe datanya long dengan start seq, atau ini start seq itu untuk menyimpan waktu saat sebelum proses pencarian dimulai. Lalu dengan sistem nanotime ini untuk kita memakai waktunya nanosecond, atau kalau dijadikan ke second atau dijadikan ke 1 detik itu 1 miliar nanodetik sama dengan 1 detik seperti itu. Lalu di sini terdapat tipe data integer dengan possec, atau possec itu ialah menyimpan hasil posisi dari angka x yang dicari di array data. Lalu di sini sama dengan sequential search data x. Lalu di sini lalu saya menggunakan tipe data Allah lagi dengan nsec. Nsec itu em, menyimpan waktu saat setelah pencarian selesai. Jadi waktu selesai waktu yang dicari, maka akan keluar eh, waktu yang waktu running yang sudah dijalankan. Lalu di sini kita masuk ke binary search. Ya, dengan untuk mencari binary search itu array harus diurutkan terlebih dahulu dengan cara memakai array sort data agar data atau arraynya itu terurut. Lalu di sini terdapat tipe data long start bin. Start bin ini start bin, post bin, dan juga end bin ini sama seperti start sec, post sec, dan juga end sec. Di sini untuk menyimpan waktu saat sebelum binary search dimulai. Lalu post bin menyimpan hasil posisi dari angka X yang dicari. Lalu yang end bin sama seperti NSEC, yaitu menyimpan waktu saat setelah binary search selesai. Seperti itu. Di sini juga kedua search ini menggunakan nanotime atau nano detik untuk lebih gampang dicarinya. Karena kalau misalkan memakai detik itu maka akan menggunakan 0,000 sampai 9 kali seperti itu. Lalu di sini untuk mengeluarkan outputnya kita memakai sysout atau sistem out print line.
Yang pertama itu ukuran data ini untuk memunculkan N yang akan dicari, misalkan 32, maka di sini N-nya 32. Lalu untuk yang kedua ini sistem on print sequence search, ini posisi atau data yang didapat dari yang didapat dari eh, wak- data random yang akan diacak gitu. Lalu terdapat waktu di sini untuk waktu yang telah didapat dengan ketentuan NSEC atau waktu yang telah di waktu waktu yang saat setelah di search atau dicari dikurangi dengan waktu pada saat dimulainya mencari. Lalu dengan ditambahkan NS atau nanosecond. Lalu di sini ada sysout untuk mencari binary, binary search sama seperti sequential posisi atau data yang kita dapat dari nilai acak tersebut, lalu dengan waktu yang didapat dari mencari data tersebut. Untuk runningnya akan seperti ini, saya akan mencontohkannya. Jadi dari ketiga data yang kita sudah masukkan dari 32, 1024, dan juga 32.768 terdapat posisi atau data yang diacak yaitu di segmen dapat 26 dengan waktu 3.200 nanosecond atau 0,00032 second atau detik. Lalu untuk finisher saya kita dapat 18 dengan waktu 18.100 nanosecond. Lalu untuk data 1024 di sini kita dapat angka 790 dengan waktu 17.100 nanosecond. Lalu untuk binary search-nya kita dapat 769 dengan waktu yang didapatkan atau yang diperoleh dari untuk mencari angka tersebut yaitu 2.900 nanosecond. Lalu untuk ukuran data 32.768 kita untuk sequential search kita dapat 23.174 dengan waktu 514.900 nanosecond. Lalu untuk binary search-nya kita dapat angka 30.447 dengan waktu yang didapat 2.900 nanosecond. Oke, baik untuk eh, data komparasi efisiensi untuk ukuran data dari 32, 1024, dan juga 32.768 bisa dilihat dari data di sini. Jadi kita sudah eh, menyimpulkan dari data-data yang kita dapat dan juga bisa dilihat dari hasil running yang tadi saya sudah running. Ini sebelum tadi running saya jalankan, sini untuk data yang 32 mendapatkan data random 6 dengan waktu 2.500 nanosecond. Lalu untuk binary search-nya data random yang didapat 17 dengan waktu 3.300 nanosecond. Lalu untuk data 1024, data random yang didapatkan dari sequential search itu 476 dengan waktu 11.900 nanosecond. Lalu untuk binary search-nya data random yang didapat 196, waktunya 2.300 nanosecond. Lalu untuk data lalu untuk data 32.768 yaitu dengan data yang didapat 8.183, lalu untuk waktu yang didapat itu 188.100 nanosecond. Lalu untuk binary search yang data random yang kita dapat yaitu 28.035 dengan waktu 3.400 nanosecond. Lalu dari data-data yang kita telah dapat dari eh, hasil running yang kita peroleh dari program Java yang kita telah buat, di sini dapat disimpulkan bahwasannya sequential search itu masih cukup efektif untuk mencari data-data kecil seperti yang data 32 itu masih tergolong angka kecil karena untuk mencari angka yang kecil itu masih cukup efisiensi dibanding binary search. Lalu untuk binary search itu jauh lebih efisiensi jika data yang dimasukkan itu besar. Jadi seperti 3000 seperti 1024, 32.768 dan sebagainya. Untuk angka yang besar itu untuk binary search masih cukup bukan cukup untuk efektif sekali untuk mencari data tersebut dibandingkan dengan sequential search karena binary search itu eh, dicari kalau datanya sudah terurut dan atau memang kalau sering yang dicari. Jadi Binance akan direkomendasikan untuk mencari data yang cukup besar dibandingkan dengan data yang kecil.
cukup memakai SQL Search saja. Maka eh, dari data yang terpololir di sini kita bisa simpulkan bahwasannya data kecil dan data besar bisa kita tentukan untuk menggunakan SQL Search dan juga binary search. Baik, untuk presentasi tugas satu pada mata kuliah analisis kompleksitas algoritma cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.